Ya Pak, kan ini surveinya ada 71 halaman ya Pak. Iya. Banyak sekali ada dari yang IPLM-nya dengan TGM. Kemarin proses surveinya tuh gimana Pak? Kalau proses survei, karena kan survei ini ada regulasi terkait, Mbak. Jadi dalam pelaksanaan survei itu kan ada Peraturan Presiden Nomor 39 2019 terkait dengan satu data ya. Jadi dari situ kami harus meminta rekomendasi dulu dari pembina statistik, yaitu BPS. Oke. Itu. Jadi dua kajian ini, satu survei tingkat kegemaran membaca dan perhitungan indeks mobilitas masyarakat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS. Itu pertama. Yang kedua, dua kegiatan ini adalah indikator kinerja kunci di bidang perpustakaan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 43. Jadi dalam penyelenggaraan perpustakaan itu tertuang lagi di PP 24 2014. Jadi dalam penyelenggaraan perpustakaan itu harus diukur dengan indikator kinerja perpustakaan. Jadi ada dua indikator, IPLM dan TGM. Nah, IPLM ini mengukur kinerja dinas. Jadi bagaimana dia mendapatkan peningkatan jumlah anggota perpustakaan per tahun, jumlah buku koleksinya. Nah, itu yang diukur di IPLM. Nah, sedangkan TGM ini adalah feedback dari masyarakat. Jadi dua ini adalah indikator kinerja kunci di perpustakaan. Kan dari data yang dipaparkan Murung Raya itu paling rendah ya Pak. Ya. Itu berdampak nggak Pak ke masyarakat atau mungkin sektor ekonominya di kabupaten itu? Nah, kalau di Murung Raya, kenapa itu rendah? Karena kan dari sisi luas wilayah. Nah, dari sisi luas wilayah sangat luas. Karena kan kalau kenapa Murung Raya rendah itu kan dari perhitungan IPLM-nya. Nah, sedangkan dari sisi TGM itu tetap tinggi dan sedang kisaran itu. Nah, karena IPLM adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja perpustakaan, nah jadinya dari sisi pembinaan itu kan cukup luas. Murung Raya itu paling luas kan di Kalimantan Tengah. Nah, karena dari situ dia kenapa pengaruh demografi dan geografinya mempengaruhi nilai IPLM-nya. Jadi untuk gemar membacanya cukup sedang ya Pak dari Sedang. IPLM kerjanya. Kalau nggak salah mereka nih kategorinya kalau Murung Raya ya. Dan nilai TGM-nya Murung Raya di tinggi dia, Mbak. Posisi tinggi 60,96. Oh iya. Perhitungannya. Tapi data TGM ini, Mbak, karena kan dalam survei itu kan dianalisa dari cakupan wilayah. Nah, survei TGM kemarin itu dibatasi hanya pada wilayah ibu kota kabupaten dan kota. Oh, jadi sampel berarti. Jadi sampel. Jadi hanya kisaran ibu kota kabupaten saja. Belum sampai pelosok seluruhnya. Iya. Tapi itu kan ini menjadi gambaran kan. Gambaran. Berarti tetap rendah Pak hitungannya. Soal yang IPLM-nya tadi rendah, kalau IPLM berpengaruh. Rendah. Nah, IPLM ini kan mengukur ada 7 capaian yang diukur. Berbeda kan dengan TGM. Jadi kalau IPLM itu ada 7 indikator. Nah, ini indikatornya. Jadi yang pertama, pemertaan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan berstandar nasional, pelibatan masyarakat di kegiatan sosialisasi. Nah, ini anggota perpustakaan.
Nah, 7 capaian ini dalam IPLM diukur dengan rasio. Jadi ini kinerja dinas perpustakaan. Kinerja dinas perpustakaan. Nah, kenapa itu rendah? Ya karena luas wilayahnya mempengaruhi kan faktor demografinya. Semakin dia luas. Mbak pernah melihat ini nggak? Analisa kami Berarti kalau misalnya demografi itu berpengaruh, apakah ini SDM yang kurang banyak atau aksesnya, Pak? akses, Akses ya? aksesibilitasnya. Itu kan mempengaruhi dari sisi anggaran. Nah, berbeda Betul. dengan Pulau Jawa. Nah ini saya jelaskan ya Mbak ya, kenapa faktor demografi itu sangat mempengaruhi nilai IPLM. Bentar ya. Nah, ini bentar, aduh. Sorry. Dari sisi luas wilayah dan demografi itu mempengaruhi. Ini kan Pulau Jawa, Iya. skalanya sama, kita bandingkan. Oke. Jakarta, DIY ini kan paling tinggi secara nasional. Kenapa dia paling tinggi secara nasional? Karena dari sisi luas wilayah, cakupan pembinaannya itu lebih, istilahnya lebih fleksibel. Artinya misalnya dalam satu hari, dia bisa melakukan pembinaan untuk 4 atau 5 perpustakaan dalam satu hari. Sedangkan kita dari sisi luas wilayah, nah seperti ini. Kenapa Sukamara tinggi berbeda dengan Pulau Pisau dan Kota Riau Barat yang sedang? Karena sisi di luas wilayah. Ini perbedaannya dengan Bantul karena mereka kan paling tinggi secara nasional. Ini kan Kabupaten Bantul, ini Sukamara, ini Pulau Pisau dan ini Kota Riau Barat. Nah ini dari sisi ininya. Ini dengan skala yang sama, dengan data yang sama kita ambil dari BIG kita olah. Nah ternyata dari sisi itu, dari sisi anggaran itu kan mempengaruhi pembinaan, pola pembinaan kita mempengaruhi. Nah itu dari sisi IPLM. Tapi dari sisi TGM itu halnya berbeda. Karena nilainya kan dari masyarakat. Kalau misalnya saat survei itu dilakukan tidak ngambil sampel, mungkin kan nggak, Pak? Maksimal nilainya atau cukup pakai sampel ini aja SDM udah. Untuk IPLN. IPLN. Kalau IPLN kan sudah ada pedomannya, Mbak. Oh ya, dari Jadi Puskesmas ya tadi ya. ada 7 indikator itu yang kita ukur. Jadi kita minta ke kabupaten kota untuk mengisi, kemudian kita lakukan perhitungan. Tuh. Dari sisi itu kan ada, nah kita kan ada ininya perhitungannya. Nah ini data terakhir, jadi masing-masing kabupaten kota. Jadi, 18 Agustus ya? Ya, ini kita kan ada biasanya diberikan waktu 3 bulan, Mbak, sesuai dengan rekomendasi BPS. Nah di situ kita menghitung data-datanya, kita ambil. Nah ini rekapnya per masing-masing 56,06. Ini nilainya per masing-masing IPLM. Yang UPLM 1, 2, 3 maksudnya minggu pertama atau bulan pertama yang tabel merah ini, Pak? Ini UPLM yang tadi, yang dari 7 tadi tuh. Oh, Masing-masing itu kan punya rasio indikator ya? masing-masing. Ya, UPLM 1 dia mengukur kelembagaannya, UPLM 2 itu jumlah koleksi, UPLM 3 itu jumlah tenaga perpustakaan yang melayani masyarakat, ketiga itu jumlah kunjungannya per hari, kelima itu jumlah yang dibina sesuai standar yang tadi, yang keenam itu keterlibatan masyarakat di perpustakaan, yang ketujuh itu jumlah pemustaka yang menjadi anggota ya? perpustakaan. Kalau TGM di Kalteng berarti tahun ini aman, Pak, kategori sedang. Makanya Mbak, kalau TGM itu kan bedanya, TGM itu kan tingkat gemar membaca masyarakat. Nah, karena tingkat kegemaran membaca masyarakat itu kan berbeda dengan IPLM. Nah, TGM kita tuh cenderung tinggi dan sedang. Tinggi dan sedang. Tinggi dan sedang. Kenapa Tapi disebut tinggi dan sedang, Pak? Masing-masing kabupaten kan punya kategori masing. Tapi rata-rata di Kalimantan Tengah itu tinggi. Tinggi. Barat. Tapi permasalahannya adalah korelasinya dengan IPM tadi, ketermanfaatan dan jumlah anggota.
Nah, ternyata di survei TGM itu jumlah masyarakat ke perpustakaan itu rendah. Rendah, betul. Lebih baca Lalu, di rumah ya, Pak? lalu membaca dilakukan di Di rumah. rumah. Nah, pola itu kayaknya dari sisi yang selama 2 tahun ini kita ukur, ternyata setelah COVID itu merubah Gaya pola hidup hidupnya juga masyarakat. yang membaik. Nah, walaupun mereka gemar membaca, cuma ada satu kata tetapinya, hampir sebagian besar referensi untuk tema bacaannya itu diambil dari media sosial. Ya, benar. Lebih banyak cenderung bermedia sosial, melaksanakan aktivitas berliterasi memang, tapi lebih banyak dari media sosial. Sosial media. Kan diambil dari WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, itu. Apakah untuk tadi kan Pak ada yang IPLM tadi untuk menarik masyarakat, yang terakhir kan keanggotaan. Ya. Dan habis itu setelah COVID masyarakat pola hidupnya membaca dari rumah, nggak Ya. ke perpus lagi. Apakah peningkatan fasilitas di perpustakaan itu berpengaruh supaya masyarakat atau anak sekolah berkunjung ke perpustakaan dan menjadi anggota perpustakaan? Itulah kenapa kami dituntut untuk bertransformasi, Mbak. Jadi kan merubah pola layanan dari sisi yang tercetak. Ini kan ada dua nih, tercetak dan digital. Nah, digital yang mau dilanjutkan ke depannya untuk masyarakat bisa melakukan peminjaman secara online. Sebanyak yang Bapak lakukan survei ini, masyarakat membuat keanggotaan perpus itu karena apa ya Pak? Apakah dia memang butuh saat itu saja, atau memang dia gemar membaca, atau memang ada apa ya, kayak ada tuntutan mungkin dari sekolahnya harus bikin anggota perpustakaan gitu? Kebanyakan itu dari ke perpustakaan itu dengan alasan mereka satu membaca, kedua mencari referensi, ada tugas, baik dari kampus maupun sekolah. Nah, tetapi ada juga kenapa selama ini kami mencoba melakukan menghadirkan tema-tema bacaan. Nah, cuma pengaruhnya yang tadi korelasinya, orang lebih suka mencari di internet daripada ke perpustakaan. Mungkin ya, dalam kata mungkin ketika mereka datang ke perpustakaan, tema bahan bacaannya tidak ada, akhirnya mencari di internet. Gitu. Kalau jumlah pengunjung perpustakaan yang memang benar anggota dan yang hanya berkunjung membaca kemudian balik lagi, jauh nggak Pak yang ada Bapak temukan? Nah, kalau data itu kan kita akan berbeda nih. Data yang di bawah kan ada statistik kunjungan perpustakaan. Mungkin Bang Febri yang bisa menjelaskan itu. Soalnya berapa yang saya temui Pak, anak-anak sekolah itu ke perpus saja, cuma tidak bikin keanggotaan. Dan kenapa saya tanya perpus? Dingin dan bisa ngerjain tugas. Iya. Dan satu lagi dampak, bukan dampak sih Mbak, hasil dari dua kajian ini sangat vital bagi kami. Karena ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan berdasarkan data yang ada. Contoh, kenapa kita paling tertinggal dari kabupaten lain terkait dengan jumlah perpustakaan berstandar. Karena dari sisi yang tadi, nah artinya kita harus merangkul banyak pihak berkolaborasi ya untuk melakukan pembinaan secara bersama-sama. Gak mungkin kan bekerja sendiri, Mbak. Karena tusinya kan masing-masing. Sekolah kan dia punya tusi pengawasan, dinas pendidikan, Kemenak juga punya tusi untuk madrasah. Nanti Dispursif ini tiap tahunnya ada target jumlah anggotanya gitu Pak, keanggotaan perpustakaan? Seharusnya dia semakin meningkat, seharusnya. Harusnya. Harapannya. Tetapi kan kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan bagaimana mengenalkan, mempromosikan perpustakaan yang seperti kemarin kan festival literasi, kami kenalkan ke masyarakat, kami lakukan juga lomba pemilihan duta baca. Nah, ke depan nih hari Jumat nanti kami adakan rapat koordinasi Bunda Literasi se-Kalimantan Tengah. Ya, intinya kan Bunda Literasi punya tugas membudayakan gemar membaca di masyarakat. Kemarin ini PLM sama TGM-nya
Surveinya 3 bulan tadi Pak atau 3 bulan 3 bulan ya? sesuai rekomendasi dari BPS. Tapi 3 bulan ini kan waktu. Nah, ada juga yang sudah mencapai target, karena kan kita punya target nih. Sudah dihitung per masing-masing kabupaten. Nah, setelah selesai kita olah. Kalau kondisi fasilitas membaca di Kalteng ini gimana Pak kondisinya? Nah, itu yang ke depan yang kita coba dari data-data yang ada, kita coba melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berdampak ke masyarakat. Artinya memang terkait dengan data yang ada. Jadi karena sebagian besar kan data ini kadang-kadang hanya diolah tapi tidak masuk lagi ke kebijakan program seperti ini Ada kan. Pak data maksudnya fasilitasnya kan bisa jadi di kabupaten fasilitasnya belum seenak yang di sini gitu. Bisa juga mempengaruhi mereka tidak ke perpus. Ya, memang. Iya. Berarti sebatas ada buku, ada administrasi begitu aja selebihnya Pak. Saya rasa tuh kan kalau saya lihat kabupaten tuh teman-teman kabupaten juga menghadirkan kan, koleksi-koleksi perpustakaan buku-buku baru. Nah, cuma masalahnya terkait tadi kan lebih banyak orang berliterasi di rumah daripada perpustakaan. Nah, terobosan kami di tahun ini, Mbak, kami coba dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, kami mencoba berkolaborasi. Artinya pihak dinas pendidikan itu bisa mendorong teman-teman perpustakaan sekolah untuk bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan baik provinsi, kabupaten, dan kota. Karena di Undang-Undang 43 dan PP 24 itu mengamanatkan bahwa perpustakaan boleh bekerja sama sesama lembaga perpustakaan. Nah, artinya kami melakukan pembinaan, sekaligus juga melakukan inovasi. Jadi mungkin dalam poin kerjasamanya dituangkan setiap jika siswa tidak melakukan aktif seperti SMK 2 ini kan, kalau kosong kesini. Mereka bisa ke seberang, SMA 1 seperti itu. Nah, itu yang kami dorong, MOU kerjasamanya yang kami dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan, jumlah anggota dengan mempromosikan perpustakaan sekaligus pemberdayaan gemar membaca. Memang kalau misalnya membaca dari rumah atau tempat lain tidak di perpus itu jadi suatu problem ya Pak? Karena masyarakat tidak berkunjung ke perpustakaan kan berdampak nanti ke kinerja perpustakaan Pak. Kalau misalnya semua orang sudah mulai membaca buku digital ya. Sebenarnya kan tugas utama kami itu 2. 1, pengembangan perpustakaan, kedua pemberdayaan gemar membaca. Iya. Nah, dua indikator ini yang menjadi tugas kami. Nah, jadi bagaimana caranya kami melakukan mempromosi, membuat lomba, menarik masyarakat ke perpustakaan. Itu tantangan bagi kami. Jadi bukan menjadi hambatan dan halangan ya. Justru jadi tantangan ya Pak? Jadi tantangan. Kenapa kami bertransformasi? Ya, di program kami kan ada namanya, di program pusat ada namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, kenapa itu program itu ada? Jadi program itu menghadirkan tema bacaan, tapi tidak menghadirkan tema bacaan, tetapi juga menghasilkan ekonomi baru. Maksudnya gini, jadi mereka itu tema bahan bacaan yang ada koleksi di perpustakaan itu dipraktekkan, kemudian memiliki nilai jual. Jadi perpustakaan memfasilitasi bagaimana teman-teman dari dinas lain itu bisa beraktivitas di sini, tema bahan bacaannya dihadirkan, dipraktekkan, kemudian difasilitasi bagaimana menjual, bagaimana mengolah, bagaimana membuat. Nah, itu transformasi perpustakaan di masa-masa sekarang. Di masa sekarang. Ya. Kan Bapak Tri menyebutkan ada 2 ya tugas. Yang pertama tadi ada yang pengembangan perpustakaan sama yang tingkat gemar membaca. Ya. Dari kalau misal dari kan yang pertama tadi ada 7 indikator itu keanggotaan Pak. Ya. Memangnya apa sih Pak yang diharapkan dari Dispursif ini ketika masyarakat sudah menjadi anggota membaca sampai situ saja atau yang penting orang ini membaca aja?
gitu. Gimana ya Pak? Kan saya datang nih, udah Ya. jadi anggota kan, masuk nih, saya sudah terdaftar, anggapnya saya sudah memenuhi indikator yang terakhir tadi, Ya. yang ke-7. Kemudian saya baca, ya udah sampai situ aja gitu. Jadi gini Mbak, perpustakaan itu kan memiliki banyak fungsi Mbak. Seperti ini dihadirkan kan dari fungsi-fungsi yang ada, itu ya. Ini fungsi-fungsi perpustakaannya sama persis sebagai pusat penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi. Nah, ini ada fungsi-fungsinya, informasi, tempat informasi, fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi pelestarian, dan fungsi rekreasi tadi. Perpustakaan tidak hanya tempat membaca. Kalau yang Bapak sebutkan tadi yang disiapkan bahan bacaan itu apakah sudah pernah dilaksanakan di perpustakaan lain di Indonesia atau baru terobosan dari Dispersif Kalteng? Itu hampir semua di seluruh Indonesia. Dari tahun 2018 program itu. Jadi untuk Kalimantan Tengah itu datanya di sana sudah dicantum nih Mbak. Yang biru tuh ya Pak? Nah, ini ada di perpustakaan koleksinya. Mereka praktekkan, mereka lakukan seperti apa sesuai dengan tema bacaan, buku bacaan tadi, sampai menjadi produk jadi kemudian dijual, dipasarkan. Nah, begitu dari step by step masing-masing komponen ini kan Mbak. Nah, dari situ kita masuk bagaimana caranya menjual. Iya. Bagaimana caranya memproduksi atau mempromosikan produknya. Nah, itulah fungsi literasinya yang kami sampaikan. Itu berarti dari perpustakaannya kepada kelompok masyarakat, Pak? Iya, kepada kelompok masyarakat juga masyarakat. Intinya ini kan sudah banyak berdampak. Iya. Ada beberapa yang sudah memang kayak di Sukamara itu kan, nah sudah apa namanya menjawet. Menjawet Itu apa, Pak? Nganyam. Oh, menganyam. Menganyam, kemudian menjual. Nah, sama juga di Bartim kemarin prakteknya kan dari tema bahan bacaan mereka membuat wadi. Oh, oke. Nah, wadinya udah bisa dijual. Nah, YouTube-nya juga ada di ini. Jadi dari bahan buku bacaan kemudian dipraktikkan, dijual. Apakah itu satu buku aja atau tergantung mereka, Pak? Mau ngambil bahan bacaan dari mana aja? Nggak terbatas. Nggak terbatas, Mbak. Kadang ada yang bikin cuma bagaimana membuat apa namanya nih, Mbak? Misalnya Canva buat pamflet, poster buat menjual, atau misalnya membuat proposal misalnya untuk perpustakaan desa, bagaimana membuat proposal menyampaikannya ke pihak terkait. Jadi fungsi perpustakaan kan udah lengkap di situ, pendidikan, kebudayaan juga masuk, karena kan di sisi KRP Mbak, rencana kerja pemerintah, di bab 4-nya itu kan namanya revolusi mental, termasuk revolusi budaya. Nah, masuk kegiatan ini. Nah, itu juga yang kami dorong dari hasil TGM dan IPLM. Kenapa kami berkolaborasi dengan teman-teman dinas teknis lainnya? Karena tanpa mereka kami nggak bisa mencapai jumlah pembinaan, kemudian jumlah kelembagaan yang berstandar nasional terkait perpustakaan. Nah, itu data-data itu sangat penting Mbak untuk eksekusi program dan kegiatan kami. Ngomong-ngomong jumlah perpustakaan di Kalteng ada berapa sih Pak? Kalau jumlah perpustakaan di Kalteng berapa ya? Provinsi ini sekitar, jadi data TGM itu Mbak sekitar 1.000 ada Pak? Lebih Mbak. Kalimantan Tengah. Ini 07 di atas jumlah, ini rasio ya. Sekitar. Pokoknya. Karena kan satu desa misalnya jauh sekali itu kan 2-3 hari. Sedangkan di Pulau Jawa, kalau bisa di Jogja aja kan, dari UGM ke UPN atau ke UNY paling 10-15 menit jarak. UGM kan di sebelahnya, di belakangnya sudah UNY. Dengan 4.000 perpustakaan tadi itu, saya tanya lagi Pak, kondisinya gimana? Sangat baik atau baik aja? Atau cukup? Kalau dari sisi kondisi, mungkin dari sisi kondisi itu maksud tanya ke siapa?
Pak PLH aja ya. Kalau saya dari sisi TKM dan IPLN aja. Iya. Tapi dari sisi pembinaan itu kurang intinya. Dari sisi pembinaannya ya. Ya, pembinaan. Pembinaan baik dari sisi uh, pengembangan SDM. Dari situ kan pengembangan SDM kan mempengaruhi semuanya. Iya. Dari bagaimana koleksinya, membuat program kerjanya, kan perpustakaan harus membuat program kerja dan lain-lain. Nah itu mempengaruhi, Mbak. Nah khususnya sekolah. Sekolah itu berpengaruh. Gini, kan lebih banyak guru itu menjadi kepala perpustakaan untuk melengkapi jam mengajar, ya. jam untuk apa namanya nih sertifikasi untuk memperoleh itu. Tapi pihak sekolah juga tidak menyediakan jumlah pustakawan yang melayani anggota perpustakaannya, siswanya. Intinya dia berharap menunjuk kepala perpus udah. Pokoknya ada yang bertanggung jawab gitu ya. Sementara guru yang misalnya kita panggil, kita lakukan BIMTEK, itu kan tidak sepenuhnya dia ke perpustakaan. Dia kan lebih banyak juga mengajar. Iya. Nah itu pengaruhnya kenapa jumlah perpustakaan berstandar itu kurang di Kalimantan Tengah. Oh, perpustakaan memang banyak, tapi yang berstandar belum itu kurang. Semuanya. Nah, kurang justru ya Pak? Ini jumlahnya cuma berapa nih? 122 yang berstandar. Dari sekolah perpustakaan. Dari berapa tadi? 4.205. Ruang desa khusus sekolah SD SMP madrasah. Bisa dikatakan perpustakaan itu ketika ada ruangan, buku dan pengelolanya atau gimana Pak? Lebih banyak seperti itu kalau kita lakukan pembinaan. Belum sampai dia mengolah buku sampai dengan mengklasifikasi bagian pelayanannya itu belum berstandar. Jadi mereka hanya ada buku, ruangan, ada kepala perpus, sudah jalan. Jadi mereka walaupun kami berikan BIMTEK biasanya ya karena kan lebih banyak mengajar, akhirnya yang mengelola kan juga nggak bisa dia karena kan lebih banyak mengajar daripada sertifikasinya mengelola. Sayang Pak ya jadi. Ya itu masalahnya. Sedangkan di Permendikbud itu kan jelas Mbak, di Peraturan Menteri Pendidikan. Jadi ada Peraturan Menteri Pendidikan tentang standar perpustakaan itu pertama nomor 24 2018 kalau Permendikbud 25 2018 nanti Mbak bisa cek juga itu terkait dengan standar tenaga perpustakaan. Jadi kepala perpus dengan tenaga perpustakaan. Berarti yang standar baru ada 47 dari 4.205. Nah, yang A itu hanya di perpustakaan SMA 1, 2, dan 5. Yang beda ini apa Pak? Dari koleksinya atau pelayanannya atau gimana? Kalau berstandar itu kan berakreditasi ya Pak. Jadi dinilai dari 9 komponen, termasuk layanan, koleksi, otomasi dan lain segala macam sesuai standar nasional yang dikeluarkan. Nah itu. Ini konsep akreditasi apakah kayak akreditasi pada umumnya diperbaharui berapa tahun sekali? Iya, sama persis. Kalau nilai A itu 5 tahun masa berlakunya, B itu 4 tahun, C itu 3 tahun. Nah inilah kendala kami ke depan. Ke depan ini kan tahun depan kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk bisa berkolaborasi. Jadi adanya BIMTEK misalnya kan, atau misalnya kemarin hasil rapat kerja teknis bidang perpustakaan sekolah, kami minta Bupati Wali Kota melalui surat Gubernur Kalimantan Tengah meminta berapa sih analisa kebutuhan pustakawan di sekolah. Kalau tidak ada itu nggak mungkin tercapai, ini selalu rendah dia akhirnya nilainya. Timpang ya Pak berarti? Iya. Ini ada 3 yang dapat akreditasi. Kalau ini pengaruh dari sisi anggaran juga mempengaruhi Mbak. Nilai ini kan dia mempromosikan itu kan butuh biaya anggaran, membeli bahan bacaan baru. Nah, dari hasil ini kami kemarin
ada pihak-pihak ketiga yang mau berkontribusi. Kemarin kan seperti Turangga Group. Nah, Turangga itu menyumbangkan 1.000 judul. Nah, di bawah tuh ada ininya apa? Komputer yang dipakai untuk pemustakaan. Selain itu ada dikasih 6 komputer dengan 1.000 buku. Oh, Kalau untuk kalau saya tanya jumlah judul buku atau koleksi perpustakaan Sekal tuh berjuta-juta, Pak. banyak Mbak. Tapi, nah ada tapinya nih Mbak. Tapinya gini, perpustakaan sekolah itu kan punya kurikulum. Iya. Apabila kurikulum berubah, Perubahan buku juga. paketnya juga berubah. Mm-mm. Karena selalu ada pengadaan buku paket baru, otomatis buku non paketnya yang fiksi, yang untuk bahan-bahan bacaan yang tema-tema bahannya lain itu kadang tidak terpenuhi. Jadi lebih banyak ke buku bacaan yang diperlukan oleh peserta didik Peserta didik berdasarkan kurikulum, misalnya, kurikulum yang baru. Kalau jumlah koleksi buku di sini berapa, Pak? Bapak tahu? Tanya ke Bang Pep yang ngolah website dan lain-lain. Iyalah. Beliau ada. Kalau keanggotaan ada di sini, Pak? Datanya udah. Kalau kami dari sisi pengembangan aja ya, dari sisi yang kamu tanya nih seluruh Kalimantan Tengah. Sini aja sih, atau Kalau di non sini Tengah ke boleh. Bang Pep. Ke Bang Pep juga ya. Karena kan mereka di bidang layanan tuh mengelola berapa jumlah Sini anggota masyarakat, anggota perpustakaannya, berapa jumlah koleksi buku baik tercetak maupun elektronik. Nah, berapa jumlah kunjungan per hari itu kan ada statistiknya juga. kayak di Kalteng kan, yang Banyak kalau di Sampai- Kalteng sampai survei. lebih dari 1 juta kalau nggak salah. Lebih Mbak. Kalau koleksi sekampung itu lebih 1 juta. Nah, standar IPLA itu menyampaikan bahwa satu orang itu bisa mengakses 2 buku, 2 koleksi. Artinya kan masih kurang. Di Harusnya satu- berapa? harusnya 1 orang dikali 2. 2 buku maksudnya mengakses itu mengambil aja, membuka dan membaca juga, Koleksinya atau dia, meminjam juga? meminjamnya. Jadi Minjam. dia bisa mengakses 2 buku sekaligus. 1 orang. Jadi dihitung. Jadi di rencana strategis perpustakaan nasional itu tertuang 1 buku itu bisa diakses 2 orang. Satu buku bisa diakses. Iya, untuk standarnya. Sebenarnya untuk kan semua orang yang membaca belum tentu gemar membaca ya Pak, paling dia membaca secukupnya atau seperlunya. Untuk jadi manusia yang hobi membaca tuh kira-kira patennya dalam hidup tuh harus membaca berapa buku sih Pak? Seenggaknya dalam sekali dia hidup. Kalau saya memang menyukai buku ya Mbak. Jadi sering menyukai buku karena apa? Karena menghitung TGM pun saya harus membuat selama 1 tahun rumusan dan jadi intinya itu kan kembali ke orang masing-masing ya. Tapi tugas kami untuk bagaimana mengenalkan, mempromosikan juga membudayakan teman membaca. Kalau ada buku digital dan ada buku fisik, plus minus dari keduanya kan ada Pak. Kalau misalnya Bapak sebagai bekerja di dinas ini lebih condong kemana? Nah, saya satu pertanyaan buat Mbak. Mbak kelahiran berapa? 98. 98. Nah, kami masih ingat pada masa-masa kami sekolah dulu, pada zaman Presiden Soeharto, itu kan disampaikan bahwa setiap 5 tahun menyusun Repaleta, rancangan pembangunan 5 tahun. Nah, pada masa-masa Presiden Soeharto dulu sudah disampaikan bahwa ke depan kita akan membuka pasar bebas ASEAN. Ketika pasar bebas itu terbuka, Mbak, literasi kita kurang, kompetisi itu semakin tinggi karena dari luar juga masuk. Nah, itu yang kami titipkan dengan peserta-peserta didik. Kenapa kan dari RKP kita 2045 itu kan sudah
membuka akses sebesar-besarnya untuk pasar bebas. Jadi bonus demografi tidak dimanfaatkan, tingkat kegemaran membacanya tinggi, tapi lebih banyak ke media sosial. Nah, pengaruh positifnya media sosialnya kan berita hoax, berita apa itu di-share. Kita kan tahu biasanya punya Iya. grup, asalnya Main share di-share dulu. aja, nggak baca dulu kan apakah berita nih hoax. Nah, itulah tingkat literasi kita memang tinggi, tapi lebih banyak media sosial. Itu tantangan ke depan. Kalau misalnya 10 tahun ke depan orang cenderung baca buku digital dan tidak ke perpus lagi, gimana Pak? Makanya harus bertransformasi. Artinya konsep yang menghadirkan tema bahan bacaan tercetak itu lebih banyak lagi untuk e-booknya. Jadi elektronik booknya yang disajikan ke masyarakat. Saya penasaran Pak, apakah hitungannya ini orang yang fisiknya itu datang ke perpus, apa yang penting dia mengakses apa yang ada di diskursus itu? Nah itu yang juga jadi pertanyaan kami Mbak, di rasionya. Yang dihitung itu kan fisiknya yang datang. Yang berkunjung ke website itu nggak pernah dihitung. Jadi yang dihitung berapa, ini kan ada biasanya kalau masuk itu kan otomatis dihitungan. Itu fisiknya, bukan mengakses itu kan nggak masuk. Itu yang belum masuk perhitungan rasionya untuk sekarang. Itu yang harus dikembangkan juga, harus masuk juga di buku. Ada buku, 3 buku yang Bapak rekomendasikan nggak buat anak-anak generasi muda sekarang? Kalau saya bingung merekomendasi buku apa ya. Pertama saya suka sejarah. Saya lebih senang buku sejarah itu kenapa? Karena dari sisi itu kan ada motivasi-motivasi mereka. Buku-buku sejarah ya? Iya, saya senang dalam buku sejarah. Ada buku favorit Bapak? Judulnya? Saya senang sejarah aja sih Mbak. Kayak Secara umum ya? Tentang LB Murdani, apalagi ya? Yoga Sugama. Seperti itulah saya suka sejarah. Jadi membentuk karakter. Jadi karakter itu yang kita bawa untuk hal yang positif. Pak, anak-anak ini ada fenomena hobi nulis dan baca di Wattpad Pak. Tulisan-tulisan fiksional, romance dan lain-lain itu jadi tantangan juga kah Pak? Atau nggak masalah selama anak itu membaca, habis itu gemar membaca dia senang, nulis kemampuan menulis juga meningkat, itu jadi problem atau tantangan? Nah, konsep Mbak itu sudah kami bawa di tahun ini. Cuma, nah ada cumanya lagi. Banyak cumanya nih Mbak. Iya, ada tapinya. cuma dan tapi gitu. Kami punya program namanya Historis Desa. Menulis historis desa, sejarah desa. Orang Dayak itu lebih suka, kalau dari sisi kebudayaan lebih suka kalau sejarahnya diangkat. Dia akan bangga. Nah, ketika kami sampaikan ke kabupaten, tolong dong kita buat buku koleksi historis desa agar nantinya kita bisa cetak, kemudian dari hasil mencetak itu menjadi capaian bidang perpustakaan juga, di deposit berapa jumlah koleksi yang sesuai dengan kekhasan budaya daerah. Nah kemudian itu kami layankan ke masyarakat, artinya ada slot sendiri. Ini adalah historis desa di Kalimantan Tengah, ada 1456 ya desa kalau nggak salah. Saya lupa juga berapa jumlah desa, 1526 apa? Desa kelurahan di Kalimantan. Nanti mohon dicek. Iya. Nah, itu yang mau kami angkat. Sejarahnya setiap desa. Itu kan setiap desa itu kan ada sisi misalnya yang dikeramatkan, budayanya seperti apa, makanan khasnya apa, dibentuk tahun berapa. Itu yang kami mau buat kemarin. Jadi dari sisi itu kan bisa diangkat lagi untuk kajian atau penelitian lagi Mbak, memperdalam lagi. Cuma ya pesertanya cuma 1 aja. Kami targetnya tuh 100, jadi ada 100 desa kami cetak. Iya. Yang peserta 1 tadi apakah dia memang penulis yang senang atau iseng-iseng aja Pak? Kami itu kan sudah buat formnya Mbak. Jadi dia tuh nulis apanya 1-2 lembar aja. Jadi dikumpul jadi 1. Jadi historis desa di Kalimantan.
cuma minim pesertanya. Padahal sudah kami sampaikan ke teman-teman kabupaten, sampaikan tolong desa-desanya atau kelurahan yang mau. Tapi yang Bapak lihat sekarang anak muda udah lebih banyak, semakin banyak yang ke perpustakaan, Pak. Di bawah. Lebih banyak ya Mbak. Pertama, lebih banyak ke perpustakaan provinsi kunjungan. Iya betul. Nah, Mbak baca di hasil survei. Sekarang saya balik tanya, Dinas Perpustakaan Kota Palangkaraya Mbak tahu nggak di mana tempatnya? Di Ponorogo. Ya kan? Satu aja. Iya. Kalau saya tanya ke masyarakat, nggak ada yang Taunya tahu. cuma tahu ini aja. Taunya ini aja. Pun saya lebih tertarik ke sini Pak daripada ke sana. Iya, koleksinya ini saya sampai rekam kemarin itu. Saya bilang, saya pernah jadi narasumber kan Mbak di 176 kepala perpustakaan sekolah di Kota Palangkaraya. Saya tanya, di mana lokasi perpustakaan Kota Palangkaraya? Semua nunjuk Jawabnya ke di sini. sini. Oh. Bentar ya, sudah saya hapus kayaknya. Dan itu Mbak sangat memprihatinkan menurut saya. Bayangkan sekelas dinas perpustakaan itu sampai teman-teman anak-anak itu intinya nggak ada yang tahu. Apa karena dari lokasi strategis di sini juga Pak, dekat dengan sekolah dan ramai? Oh ya. Nggak ada yang tahu. Mari kita menyambut dengan mengapresiasi dengan tepuk tangan. Gak tahu ya malahan Pak.